Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Mardiana dengan nomor induk mahasiswa 12130200098 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas C. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi yang telah disampaikan pada perkuliahan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai politik hukum Islam. Ibnu Taimiyah menyebutkan istilah lain dari politik hukum Islam adalah al-siyasah al-syariah. Al-siyasah al-syariah ini merupakan aplikasi dari al-maslahah al-mursalah, yang dimana al-maslahah al-mursalah ini mengatur tentang kesejahteraan manusia dalam hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak terdapat dalam syariat Islam. Kemudian dalam pandangan Ibnu Taimiyah ada 4 pemikiran yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang pertama yaitu ada kosmopolitanisme, yang maksudnya itu Islam haruslah menjadi kebaikan untuk seluruh alam, dan nilai terpenting yang harus dijaga dalam aspek pemerintahan yaitu keadilan dan mencegah keburukan. Lalu yang kedua ada doktrin kekhalifahan. Maksudnya itu kita harus membuang jauh perbuatan syirik, khurafat, bid'ah, pengkultusan seseorang, dan lain-lain. Dan pemimpin itu tidak harus dari Quraisy, yang penting memenuhi syarat menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga ada institusi negara. Ibnu Taimiyah sangat menekankan dengan keras terkait pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk tercapainya suatu keadilan. Kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan. Ibnu Taimiyah juga menekankan teokrasi kepemimpinan yang amanat dari Tuhan yang harus diemban oleh seseorang yang diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi keempat hal tersebut itu harus memiliki integritas yang baik agar terwujudnya pembaharuan hukum Islam yang lebih baik. Selanjutnya, dalam hukum Islam memiliki beberapa prinsip. Di antaranya, yang pertama, prinsip tauhid, yaitu bahwa hukum ini harus merujuk pada pembuat hukumnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, prinsip keadilan. Adil di sini yaitu bukan berarti sama rata, tapi adil di sini adalah lebih membicarakan kepada aspek kebijaksanaan dalam penetapan kebijakan hukum itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mendorong kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Selanjutnya ada prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Maksudnya, prinsip ini harus memberikan kebebasan dan menjamin kemerdekaan masyarakat itu sendiri tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya ada prinsip persamaan. Maksud persamaan di sini adalah bagaimana kita menghormati harkat, derajat, dan martabat sesama manusia. Kemudian ada prinsip at-ta'awun, yaitu prinsip saling tolong-menolong. Selanjutnya ada prinsip toleransi, yaitu bagaimana kita memperhatikan hak orang lain. Kemudian dalam hukum Islam juga terdapat asas-asas, yakni yang pertama ada asas nafyul haraji, yaitu meniadakan kerugian. Yang kedua ada asas kilatut taklifi, bahwa hukum ini harus mewujudkan ketentraman bagi masyarakat, karena tujuan dari keberadaan hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Lalu yang ketiga ada tadaruj atau bertahap. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, maka hukum pun ikut berubah, dan dengan begitu hukum pun bertahap. Lalu ada kemaslahatan manusia, yaitu kita harus memperhatikan beberapa faktor di lingkungan itu sendiri. Yang kelima ada asas keadilan, yang keenam ada asas estetika, yaitu terkait dengan naluri manusia itu sendiri. Dan selanjutnya ada asas urf, merupakan kultur yang berkembang di masyarakat itu sendiri atau bisa disebut dengan adat kebiasaan. Kemudian ada asas syara menjadi zatiyah Islam. Hukum ini merupakan hasil ijtihad para ulama untuk menemukan pembaharuan hukum Islam agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan bisa mengakomodir terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, di sini saya juga akan memaparkan paper hasil kelompok saya terkait Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 ini lahir karena dilatar belakangi oleh persoalan warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat, sedangkan kuota haji terbatas, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. Maka untuk menjamin terwujudnya idealitis pengelolaan keuangan haji, perlu dibentuk Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Kemudian, undang-undang ini membentuk sebuah badan yang bernama BPKH, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji, yang bertugas untuk mengelola keuangan haji, yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Dalam menjalankan tugasnya, BPKH harus berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparansi, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam. Hal tersebut menjadi keunggulan dalam pengelolaan keuangan haji. Namun, dalam pengelolaan keuangan haji ini juga tidaklah mudah. BPKH seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan yang salah satunya adalah terbatasnya instrumen penempatan dan investasi yang sesuai prinsip syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review materi dan pemaparan paper kelompok. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.